Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya di Audit 2, gitu ya. Baik, kali ini kita akan bahas masalah pelaporan audit, gitu ya. Jadi dari bab pertama kita sudah melakukan persiapan audit, kemudian melakukan pemeriksaan di beberapa siklus, kemudian transaksi dan saldo akun ya. Kemudian kita juga sudah bahas penyelesaian audit kemarin ya. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana pelaporan audit ya. Baik, di pelaporan audit ini ada beberapa komponen. Ada setidaknya 7 komponen yang ada di laporan hasil audit ya. Yang pertama ada pastinya di awal ada judul ya, nah, laporan hasil audit laporan keuangan misalkan si A atau perusahaan A tahun periode sekian gitu ya. Kemudian ada lagi nanti di bawahnya ada alamat laporan audit. Kemudian ada paragraf pembuka berisi pernyataan ya, fakta ya. Kemudian paragraf ruang lingkup, jadi membahas masalah ruang lingkup tanggung jawabnya audit itu apa, kemudian ruang lingkupnya si manajemen apa kan gitu. Kemudian ada opini di bawahnya, kemudian tanda tangan ya, tanda tangan dari CPA-nya, jadi auditor yang mempunyai sertifikat profesional akuntan. Kemudian ada lisensinya, kemudian ada kantor akuntan publiknya yang menaungi. Kemudian di bawahnya ya ada tanggal laporan audit. Ini tanggal pekerjaan laporan audit itu diselesaikan. Nah, jangan salah ya. Jadi ada tanggal pelaporan, juga ada tanggal penyerahan, gitu ya. Baik. Nah, di pelaporan audit ini ada syarat standar yang harus ada ya pada laporan audit yang laporannya adalah wajar tanpa pengecualian. Yang pertama itu bahwa seluruh laporan keuangan dimasukkan dalam laporan itu, mulai dari neraca, laporan laba rugi, kemudian perubahan modal dan arus kas, itu ada di laporan keuangan. Kemudian juga 3 standar umum audit itu sudah dilakukan dalam seluruh penugasan. Apa saja standar itu? Berarti ada standar umum, kemudian ada standar pekerjaan lapangan, juga ada standar pelaporan. Ini harus sudah terlaksana. Kemudian yang ketiga, bukti yang tepat dan memadai telah diakumulasi dan auditor melakukan penugasan sesuai dengan cara yang membuat ia dapat memastikan bahwa 3 standar pekerjaan lapangan itu juga dipenuhi, gitu ya. Nah, yang keempat ada laporan keuangannya dinyatakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian tidak ada keadaan yang memerlukan paragraf penjelasan tambahan atau memodifikasi dalam laporan. Jadi tidak ada penjelasan tambahan, tidak ada perlakuan khusus yang harus dijelaskan di laporan audit itu. Jadi semuanya wajar. Nah, sehingga di sini laporan itu bisa dikatakan wajar tanpa pengecualian, gitu ya. Nah, selain dari wajar tanpa pengecualian, juga ada beberapa macam opini ya. Nah, ini ada wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau dengan modifikasi kata ya. Nah, ini audit yang lengkap ini dilakukan dengan keyakinan bahwa akan hasil dan laporan keuangan itu disajikan dengan wajar, tetapi ya auditor ini yakin bahwa perlu ada informasi tambahannya. Nah, informasi apa saja, kemudian biasanya ada ketentuan apa saja yang harus ditambahkan di sana. Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua adalah wajar dengan pengecualian. Nah, auditor memutuskan bahwa seluruh laporan keuangan itu disajikan dengan wajar, tetapi tidak ada ruang lingkup audit ini dibatasi, baik secara material atau mungkin secara prinsip akuntansi ya, PABU-nya. Nah, ini tidak diikuti dengan membuat laporan keuangan, gitu ya. Berarti ada yang dikecualikan, gitu ya. Nah, kemudian ada opini tidak memberikan opini atau tidak wajar. Nah, ini biasanya auditor berkesimpulan bahwa laporan keuangan itu tidak disajikan dengan wajar. Berarti ada opini tapi tidak wajar. Ia tidak dapat memberikan opini apakah laporan keuangan disajikan dengan wajar atau tidak wajar.
Nah, ada juga yang tidak memberikan opini, namanya ini. Atau ia tidak independen, tidak memberikan opini. Karena tidak independen artinya tidak ada tidak ada pekerjaan audit di sana karena tidak bisa bekerja karena tidak independen, gitu ya. Jadi tidak wajar, tidak memberikan opini atau tidak bisa memberikan opini, gitu ya. Nah, itu beberapa macam audit opini ya, opini audit. Nah, berkaitan dengan penjelasan, paragraf penjelasan ya, ada beberapa hal-hal yang mendorong auditor itu harus memberikan paragraf penjelasan ya. Setidaknya ada 4 ini. Yang pertama adalah karena kurangnya penerapan konsistensi atas PABU. Jadi ada beberapa prinsip akuntansi yang harusnya dilakukan, diterapkan oleh perusahaan tapi tidak, atau mungkin di tengah perjalanan ada pergantian prinsip gitu ya. Nah, artinya ada ketidakkonsistenan gitu ya. Kemudian yang kedua, ada keraguan atas kelangsungan usaha perusahaan. Jadi ada beberapa kondisi yang harus kita nilai untuk kondisi di masa yang akan datang, kira-kira perusahaan itu mampu melangsungkan usahanya atau tidak gitu ya. Nah, kemudian auditor juga menyetujui adanya perbedaan dengan prinsip yang wajib diterapkan. Harusnya pakai prinsip ini, tapi perusahaan tidak menerapkan atau menerapkan dengan prinsip yang lain. Kemudian adanya penekanan atas suatu hal. Ada beberapa yang harus disampaikan, misalkan atas adanya kejadian setelah tanggal neraca. Nah, berarti ada kejadian yang harus disampaikan setelah tanggal neraca itu, sehingga perlu diinformasikan dalam paragraf penjelasan. Yang kelima adalah pelaporan yang melibatkan auditor lain. Biasanya karena ada referensi dari auditor lain, atau adanya kebutuhan yang melibatkan orang lain, gitu ya. Oke. Nah, kaitannya dengan penjelasan di paragraf tambahan tadi, salah satunya adalah karena adanya perubahan prinsip. Nah, ini contohnya ya, ada perubahan dalam prinsip akuntansi seperti perubahan dalam penilaian persediaan dari FIFO ke rata-rata bergerak, atau sebaliknya dari FIFO ke LIFO gitu kan. Nah, berarti dalam penilaiannya tidak konsisten, sehingga bisa jadi nilai yang disajikan itu bisa naik atau bisa turun, berarti berubah gitu. Nah, yang kedua, perubahan entitas pelaporan seperti dimasukkan perusahaan tambahan dan laporan keuangan konsolidasi. Ada anak perusahaan yang dimasukkan, sehingga nilai dari tahun kemarin, laporan tahun kemarin dengan tahun ini beda gitu kan. Kemudian koreksi atas kesalahan mengenai prinsip dengan mengubah prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum menjadi berlaku umum dengan memasukkan koreksi atas kesalahan yang terjadi. Nah, kaitannya dengan PABU ya, prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia, PSAK ya. Ini harus diperhatikan bagaimana perusahaan itu menerapkan atau tidak menerapkan prinsip akuntansi berlaku umum. Gitu ya. Nah, contoh dari paragraf penjelasan, contohnya di sini. Seperti dibahas dalam catatan 8 atas laporan keuangan, perusahaan melakukan perubahan metode dalam penilaian persediaan untuk tahun 2007. Nah, bisa jadi nanti disampaikan juga di catatan itu bahwa perubahannya dari metode ini sampai ke ini misalkan, atau dari ini ke ini, dari LIFO ke FIFO, atau dari FIFO tadi ke rata-rata bergerak gitu kan. Nah, sehingga ada penjelasan di sana. Nah, sehingga nanti bisa jadi dalam penilaiannya ya, persediaan itu disajikan ada selisih pas pada saat perubahan metode penghitungan gitu ya. Jadi ada beberapa yang perlu dijelaskan. Nah, tujuannya adalah untuk menginformasikan catatan tertentu atau kondisi tertentu kepada pihak pembaca laporan hasil audit, sehingga seluruh informasi yang disajikan dalam LHA itu
tidak menjerumuskan bagi pemakai laporan hasil audit. Seperti itu. Jadi memang harus jeli ya. Perhatikan semuanya harus sesuai dengan standar. Baik, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas di pertemuan kelas. Terima kasih. Saya Akhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.